Setiap kali dia makan nasi, dia membuang 5 pon sampah ke tempat sampah. Sementara orang tidak memperhatikan, tuangkan ke tempat sampah sedikit demi sedikit. Berdasarkan operasi ini, dia telah mencuri banyak sampah. Apakah ini kunci pelariannya? Dan alat untuk membantunya melarikan diri dari penjara hanyalah 1 sendok makan. Ini adalah penjara Chili yang dijaga ketat. Sipir itu menjaga 300 orang. Memasuki penjara pada hari kelima, dia menggunakan tongkat kayu untuk mengetuk dinding. Dengarkan dengan cermat suara yang datang dari dinding. Temukan gema yang jelas. Seperti ini, bisa dikatakan dindingnya tidak tebal. Jika mungkin menyebabkan dinding retak, jalan keluar dapat dibuat. Jadi dia mulai merencanakan pelariannya. Pertama, gunakan gergaji sepanjang 10 meter untuk memotong dinding. Gergaji sedikit demi sedikit setiap hari. Lalu gunakan tepung untuk menutupi gergaji. Begitu saja, tanpa makan atau minum selama 55 hari. Tembok itu benar-benar digergaji. Potongan-potongan bata merah yang pecah di dalam dinding secara bertahap jatuh. Sekarang, siapkan dinding palsu untuk menutupi mata. Meletakkannya di dalam bagian dinding yang rusak untuk menutupinya. Tidak ada yang bisa melihatnya. Mereka segera menemukan tempat persembunyian untuk melarikan diri dengan baik. Pertama, mereka menemukan sekrup, palu, dan kain bekas untuk mengurangi suara sekrup. Kemudian, dengan panik menuju ke lubang yang dilubangi di atas penjara. Di atas langit-langit ada lapisan dinding ganda. Tidak bisa melihat di mana ujung lainnya. Ini adalah tempat yang bagus untuk menyembunyikan sesuatu. Tetapi pada saat ini, para penjaga yang tidak ada hubungannya telah pergi ke penjara. Dia ingin memeriksa secara mendadak. Tapi lubang di plafon di sisi ini, karena sudah lama tidak diperbaiki, puing-puing dan mulsa bata jatuh ke tanah. Kali ini, mereka akan ketahuan. Pria berkacamata itu dengan cepat memikirkan cara. Dia meminta kaki tangannya untuk menemukan spons telur. Dia di bawah memegang pohon menunggu kelinci. Pria merobek kertas ke dalam panci besi. Tambahkan sedikit anggur dari hari sebelumnya. Tunggu rekan tim membawa telur. Masukkan telur yang sudah dikocok dengan cepat. Terakhir, tambahkan beberapa humus bata. Kemudian, gunakan tangan untuk membentuknya menjadi persegi. Dia ingin menggunakannya untuk mengisi lubang di langit-langit penjara. Pada saat ini, penjaga di luar hendak pergi ke kamar mereka untuk memeriksa. Pria itu dengan cepat membawa apa yang baru saja dia bentuk. Tutup lubangnya, kemudian tutup ke bagian luar. Kemudian ambil handuk untuk menyeka debu di tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja bangun dan akan keluar. Ketika dia melihat penjaga penjara, sipir menatap wajah mereka dengan curiga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia masuk ke dalam untuk memeriksa. Tapi sipir tidak mengharapkan seseorang untuk membuat lubang besar di langit-langit. Jadi mereka beruntung bisa lolos dari pemeriksaan sipir. Sejak saat itu, pelarian orang-orang ini menjadi lebih sulit. Mereka tidak makan atau minum, dan terus menggali. Namun alat yang bisa digunakan untuk menggali lubang hanya obeng. Hanya harus menggunakan obeng untuk menggali. Kemudian, menggunakan mangkuk nasi untuk menyimpan mulsa bata. Dan membiarkan 2 lainnya pindah ke dinding ganda. Pada hari ke-77, salah satu dari mereka memutuskan untuk mengukur panjang gua, untuk melihat seberapa jauh dia telah menggali. Menemukan bahwa, tidak peduli berapa banyak kerja keras hari ini, dia hanya dapat menggali 1 titik dan 9 meter. Dan jarak dari rumah keluar adalah 80 meter. Jadi mereka memutuskan untuk menyeret lebih banyak orang untuk melarikan diri. Tetapi semakin banyak orang, semakin besar kemungkinan informasi akan bocor. Putuskan agar semua orang bergiliran bekerja. Setiap selesai bekerja, dia harus mandi sebelum berangkat. Bahkan kuku pun harus dicuci. Saat berada di luar, jangan tunjukkan kelelahan. Padahal dia sudah berhati-hati. Gerakan ini masih diperhatikan oleh sebagian orang. Pada kesempatan kunjungan istrinya ke penjara, Jack memberitahu istrinya tentang rencana itu. Biarkan istrinya menemukan seseorang untuk menanggapi. Siapa sangka, istrinya belum sempat berakting. Sipir tiba-tiba menjadi gila. Perintahkan untuk mencari semua sel. Setiap orang harus berkumpul kembali dalam waktu 2 menit. Kali ini rekan-rekannya, yang sedang menunggu berita di luar, dengan cepat berlari kembali untuk melaporkan berita itu. Tetapi rekan-rekan di dalam gua tidak punya waktu untuk bersiap.
Melihat bahwa aksi kabur dari penjara sangat mungkin terungkap, bahwa seseorang untuk menimbulkan masalah, untuk memperpanjang waktu. Untungnya, sebelum sipir memeriksa, para kaki tangan menutupi pintu gua. Tapi harga yang harus dibayar karena menyebabkan masalah, Jack-lah yang akan dieksekusi sebelumnya. Pria ini terlihat seperti sedang berjalan dengan anjingnya di jalan. Tapi sebenarnya, dia diam-diam mengamati benda biru di luar penjara ini. Ini adalah titik buta yang tidak bisa dijangkau oleh lampu penjara. Ini juga merupakan sinyal bahwa penjahat akan bertindak. Harapan tepat di depan Anda. Tapi sekarang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Para penjahat ini sedang menggali lubang hari ini. Lampu di sisi ini mati. Kemudian, seluruh bumi bergetar. Semua tahanan berlari keluar. Itu seismik. Tapi kaki tangannya menggali lubang di tempat terdalam, di mana mereka tidak bisa keluar. Bahkan jika dia berpura-pura terluka saat itu masih menimbulkan kecurigaan. Sipir membawa seseorang yang mereka kenal, menggunakan istri dan anak-anaknya untuk mengancamnya, menyuruhnya untuk mengawasi orang-orang Jack dengan hati-hati. Tidak heran, penjahat ini dengan cepat setuju. Tetapi ketika dia mengambil paket pil dan pergi ke Jack untuk menyelidiki situasinya, Jack melihat bahwa ini adalah rokok yang sama dengan merek sipir. Jadi dia tidak membawa rencana itu. Dia tidak bisa mengambil tanah kedua lagi. Mereka pasti harus mempercepat rencananya. Responden luar juga membantu mereka menyiapkan kartu identitas palsu. Tunggu waktu yang tepat untuk segera kabur dari penjara. Tapi siapa yang sangka bahwa penantian ini akan menjadi 3 bulan berturut-turut. Penjara mengadakan kegiatan yang menyenangkan setahun sekali. Semua penjaga dan penjahat berada di ruangan yang sama untuk menonton TV. Saat para penjaga berganti shift, mereka paling sering menurunkan kewaspadaan. Kaki tangan dalam kategori satu demi satu pergi. Mereka berkumpul di penjara, kenakan pakaian yang sudah disiapkan, saling berpelukan dengan harapan aksi ini bisa berhasil. Kemudian, satu persatu mereka memasuki terowongan. Melalui terowongan sempit ini, mereka akan bebas. Dan orang-orang menonton TV di sini tiba-tiba menghilang banyak orang. Hal ini menarik perhatiannya. Segera pergi mencari kepala sipir. Sepanjang jalan, dia dihentikan oleh seorang narapidana di kursi roda. Dia tahu, bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri, dia harus membantu rekan-rekannya mengulur waktu. Dia mencegah penahanan, tapi dia didorong ke bawah. Dia segera berlari ke penjara, tapi hanya Bin yang tersisa di sel. Untuk tersedak, keduanya berjuang. Saat berjuang, Bin di penjara, ditikam dan terluka di bahu. Dia tahu situasinya tidak akan mampu melewati gua sepanjang 80 meter itu. Jadi, cobalah yang terbaik untuk mengulur waktu untuk rekan-rekannya. Tunggu sampai sekelompok penjaga penjara tiba. 49 tahanan yang melarikan diri sudah berada di dalam mobil dan pergi. Mereka akan menggunakan ide palsu untuk memulai hidup baru. Ini adalah penjarahan nyata dalam sejarah Chili. Dikurung bukan berarti penjahat yang kejam, tetapi mereka yang menentang otoritarianisme.